Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudarmaji, NIM D400190159 dari kelas G, instalasi residensial modul 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang instalasi jaringan komputer, yaitu 1. Pengertian LAN, yang kedua, jenis-jenis LAN, yang ketiga, manfaat LAN, yang keempat, fungsi LAN, dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan LAN. Pengertian Local Area Network atau LAN. LAN adalah kependekan dari Local Area Network, yaitu yang merupakan suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. LAN hanya bisa menjangkau daerah yang sangat terbatas, misalnya hanya dapat menjangkau dalam suatu gedung saja. Local Area Network atau jaringan komputer lokal adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas hanya pada wilayah kecil saja. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa LAN ini hanya terbatas pada suatu wilayah atau kompleks saja. Contoh dari LAN yang sering kita temui yaitu jaringan komputer di kompleks, gedung perkantoran, warnet, kafe, rumah pribadi, dan lain-lain. Terdapat jenis-jenis Local Area Network atau LAN yang dikategorikan berdasarkan hal seperti berikut ini. 1. Jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guide atau terpadu dan unguide, yaitu tidak terpadu. Yang kedua, jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam jenis LAN pengiriman data. Yang ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan Local Area Network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-of-point, point-to-point, star, ring, bus, dan tree. Yang keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token, Ring, dan FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Yang kelima, jenis Local Area Network berdasarkan metode akses. Bagaimana cara menggunakan jaringan secara bersama. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD, Token Passing. Manfaat LAN atau Local Area Network. 1. Dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun CD-ROM. Yang kedua, dapat menggunakan perangkat atau peripheral yang terpasang di komputer yang lain. Contohnya adalah printer. Hanya dengan satu printer, komputer yang lainnya bisa menggunakan. Yang ketiga, menjalankan program yang ada di komputer lain. Misalkan kita memiliki dua komputer, satu komputer yang spesifikasinya rendah dan yang satu spesifikasinya tinggi, cukup hanya menginstal di komputer yang spesifikasinya tinggi. Komputer yang spesifikasinya rendah bisa menggunakan program-program yang besar tadi. Yang keempat, menghemat biaya. Sebagai contoh adalah printer. Kita memiliki dua komputer, kita tidak perlu memiliki dua printer. Cukup membeli satu printer bisa digunakan oleh dua komputer. Yang keenam, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan atau hard disk. Yang keenam, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi, karena jika mempunyai informasi atau lainnya tinggal disaring langsung sampai tujuan, tidak perlu mengkopinya. Fungsi LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network mempunyai fungsi yang sebagai berikut. 1. LAN mempunyai fungsi sebagai resource sharing yang dimana bertujuan supaya semua program atau software, peralatan, khususnya ya data bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tersebut tanpa adanya pengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Yang kedua, LAN juga mempunyai fungsi untuk sebagai memberi koneksi jaringan internet dalam sebuah ruangan. Ya, untuk membuat suatu keamanan data lebih terjamin karena dengan adanya LAN,
seorang server bisa mengatur data-data penting yang hanya bisa diakses oleh unsur tertentu saja. Keuntungan dan kerugian LAN. 1. Keuntungan LAN. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. File sharing. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Printer sharing. Yang ketiga, file data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol. Yang keempat, proses backup data menjadi lebih mudah. Yang kelima, risiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali komputer. Yang keenam, komunikasi antara karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan mail dan chat. Yang ketujuh, bila salah satu klien server terhubung modem, maka semua atau sebagian komputer pada jaringan internet dapat mengakses ke jaringan internet. Yang kedelapan, biaya akses internet lebih murah karena menggunakan server. Yang ke-9, informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. Yang ke-10, dapat saling menukar data informasi. Yang ke-11, dapat dijadikan workstation. Kerugian LAN. 1. Jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.